Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifali Fajar, MPM 1813034543 dari Pendidikan Geografi 2018 kelas ganjil. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah geografi yang bertema geografi pertanian. Nah, di sini saya sudah membuat mind map tentang apa yang akan saya jelaskan nanti. Ini contoh mind mapnya. Nah, untuk e-booknya nanti akan saya masukkan ke dalam video yang akan saya tampilkan nanti. Nah, ini contoh e-book yang akan saya jelaskan nanti dalam video ini. Buku ini karangan Razif M. Fauzi, Nur Fauzi Rahman, dan Hilmar Farid. Nah, dalam buku ini terdapat 5 bab. Bab pertama, ekspansi dan kapital dan pengerahan tenaga kerja di Sumatera. Bab kedua, agraria dan ekspansi modal di Kalimantan. Bab ketiga, ada sejarah geografi kapitalisme di Sulawesi. Bab keempat, ada agraria dan ekspansi modal di Nusa Tenggara. Dan bab kelima, ada politik agraria priangan dari masa ke masa. Ada ekspansi kapital dan pengerahan tenaga kerja di Sumatera. Sumatera merupakan pulau terbesar ke-6 yang ada di dunia. Sebelah barat dari pulau ini adalah barisan pegunungan yang disebut dengan pegunungan Bukit Barisan. Dalam buku ini titik pembahasan adalah sejarah agraria di pantai pesisir timur Sumatera yang dikenal sebagai kultur jibit atau perkebunan besar. Mengapa disebut demikian? Yang pertama, wilayah Deli, Langkat, Serdang, dan Asahan hampir selama 1 abad dari tahun 1860-an hingga 1960-an membentuk ruang geografi perkebunan besar yang awalnya adalah perkebunan tembakau. Kemudian pergantian abad 20 ditambah dengan komunitas karet, teh, kopi, dan kelapa sawit. Kedua, ekspansi kapital ke perkebunan besar itu tidak hanya dari Belanda atau negeri Eropa, tetapi Amerika Serikat, terutama berkiprah dalam investasi perkebunan karet. Nah, yang ketiga, tenaga kerja perkebunan didatangkan dari Cina, Jawa, India, dan Thailand. Karena orang-orang pesisir Sumatera Timur dan pedalaman Tapanuli menolak untuk bekerja, dan Uli Ordoninati tidak memperkenankan orang lokal mempunyai ikatan kontrak kerja di perkebunan besar tersebut. Oke, selanjutnya ada agraria dan ekspansi modal di Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, sejak tahun 1770-an, kebutuhan akan lahan atau ruang meningkat baik untuk pembangunan infrastruktur itu maupun keluasan lahan baru untuk perkebunan atau pertambangan. Produk utama yang dihasilkan dari hutan dan tambang seperti karet, jamar, kayu, rotan, dan lain-lain. Perekonomian Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, sejak awal digerakkan untuk berorientasi pada ekspor. Nah, produk hutan dan tambang dari pulau ini dipertukarkan dengan garam, beras, pakaian dari Asia Tenggara dan Cina. Oleh karena itu, sungai-sungai di Kalimantan menjadi bagian dalam lalu lintas perekonomian ini. Arus perdagangan dari dan ke Kalimantan ini juga membuka celah bagi terjadinya perompakan sebagai upaya untuk menguasai jalur perniagaan atau distribusi dagangan. Selanjutnya ada sejarah geografi kapitalisme di Sulawesi. Nah, di Sulawesi ini terdiri dari 2 ruang geografi. Yang pertama, ruang agraria pesisir dan pegunungan atau dataran tinggi. Nah, pada ruang agraria pesisir, baik bagian selatan maupun utara sama-sama menghasilkan kopra. Pengelolaan kopra tidak diselenggarakan oleh perkebunan modal asing, tapi perkebunan rakyat yang dikontrak oleh pemilik modal di kota melalui pedagang dan perantara. Kontrak-kontrak kopra antara petani dan perusahaan besar masih berlangsung hingga tahun 1990-an hingga dewasa ini di Sulawesi. Ini menurut Wahono tahun 1996 halaman 5. Nah, sementara itu di ruang agraria di pegunungan dan bukit-bukit terjal terletak di bagian tengah, utara, dan bagian selatan Sulawesi akhir tahun 1990-an. Penduduknya melakukan transformasi dengan menanam kokoa, kelapa sawit, cengkeh, dan meneruskan penanaman kopi seperti daerah Lindu dan Tanah Toraja. Tapi sebagian besar penduduk di pegunungan meninggalkan penanaman produk pokok seperti beras dan jagung, dan mereka beralih ke tanaman ekspor seperti kelapa sawit dan kokoa. Ada agraria dan ekspansi modal di Nusa Tenggara. Nah, Pulau Nusa Tenggara ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kopi merupakan
salah satu komunitas unggulan dari kepulauan ini dengan wilayah pemasaran hingga ke Sulawesi dan pulau-pulau sekitar Nusa Tenggara. Sedangkan kopi asal timur dipasarkan hingga Portugal. Pengolahan dan pemasaran jenis tanaman ini membutuhkan waktu yang untuk mampu bersaing dengan kopi dari daerah lain di Indonesia. Di bagian lain terdapat Nusa Tenggara Barat yang mempunyai luas 20.000 km. Dua pulau besar ini adalah Lombok dan Sumbawa. Pertanian dan pertambangan menjadi aktivitas perekonomian utama di wilayah ini. Di Kepulauan Nusa Tenggara, transportasi laut atau sungai merupakan bahan penting dalam roda perekonomian sejak era kolonial dan bahkan hingga sekarang ini. Berbeda dengan Jawa dan Sumatera atau Kalimantan, aktivitas ekonomi perkebunan dan pertanian di Nusa Tenggara tidak semasif dari ketiga wilayah tersebut. Faktor alam dan geografi wilayah ini turut mempengaruhi kesuburan tanah. Kayu cendana dan kopi adalah dua jenis tanaman yang penting yang dihasilkan dari wilayah ini. Dari tanaman lain yang ditanam dan penting pula sebagai komoditas ekspor dari Nusa Tenggara adalah kapas, kakao, dan vanila. Nah, kopi, terutama kopi Manggarai, laba dari penanaman kopi ini baru dapat dinikmati petani secara ekonomi pada 1960-an, yakni ketika perdagangan kopi antar pulau mulai memperhitungkan kopi asal Manggarai ini. Daerah penanaman kopi ini berada di Ruteng dan sekitarnya, yaitu sepanjang kaki pegunungan Mandusawu. Politik agraria pilihan dari masa ke masa. Otto Sumarwoto pada tahun 1984 sampai 1987 pernah meneorikan tentang evolusi dari sistem pertanian berpindah ke sistem wanatani atau hutan pertanian. Mulai dari pembukaan tanah, kemudian perladangan, lalu sistem pertanian menetap, hingga terbentuknya kebun, talun, dan pekarangan. Evolusi itu sama sekali mengabaikan adanya penetrasi kekuasaan negara feodal, negara kolonial, dan kapitalisme dunia, sehingga ia hanya berlaku untuk wilayah-wilayah khusus saja. Saat ini, sebagian besar wilayah dataran tinggi Priangan, kita masih dapat menemukan warisan sistem wanatani ini. Nah, di Indonesia, politik penguasaan negara atas tanah merupakan pancaran dari bagaimana negara itu difungsikan oleh rezim penguasanya. Pada konteks ini, negara dapat dipandang sebagai kekuasaan yang otoritatif untuk mendefinisikan cara-cara, proses-proses, dan hubungan-hubungan ketika para pelaku dapat memperoleh, mengendalikan, dan mendapatkan keuntungan melalui aksesnya pada tanah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.